apa itu Roh Kudus? Dia disebut sebagai pribadi yang keberapa. Kita mempunyai Tuhan 3 pribadi, 1 Allah. Itu hebatnya orang Kristen. Yang kita sebut dengan Trinitas. Bagaimana Trinitas? Jangan tanya saya. Karena itu adalah misteri iman kita. Kalau kamu mengerti, gagal saya menjelaskan. Malam hari ini kita bicara tentang pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Pribadi kedua siapa? Allah Putra. Allah Pribadi Putra. pertama Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Ini saya bicara dengan orang kata. Allah. Yang tiap hari kita bawa kemana-mana. Trinitas kita di dalam kali Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kali kalau kita berdoa dalam nama siapa? Paling mudah Bapak ya. Minta duit, minta dari Bapak kamu. Jadi kita berdoa dalam nama Tuhan ya. Kita berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Siapa yang suruh? Allah Bapa. Siapa yang suruh? Ayo. Ada. Apa kita ada? Tuhan Yesus sendiri. Baru semalam saya sebut. Ya. Di mana ketika perempuan berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Maka kamu akan dalam nama siapa? Yesus. Karena kita selalu sebut dalam nama Yesus. Lalu dikatakan, kita nyanyi dalam nama Yesus. Hari dalam nama Yesus. Kita minta dalam nama siapa? Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Putra. Kenapa? Karena Dia adalah pengantar. Dia mengantar kita dalam. Saya sudah jelaskan semalam kan? Sekarang kita tersalib baru mau lihat. Kalau kita mengerti lagi, memang ini bodoh sebenarnya. Kita lihat salib ada yang dari bawah ke atas ke bawah, yang kita sebut vertical line. Lalu salib takkan hanya boleh satu ini saja, dia harus ada horizontal line. Maka dia menyatukan di sini, dia tergantung menyatukan, mendamaikan kita dengan Tuhan. Sebab hubungan yang telah rusak lewat dosa Adam. Apa dibuat Adam? Curi buah. Apa dibuat Adam dan Hawa? Curi durian. Bukan mencuri buahnya yang penting. Mereka tidak percaya pada cinta kasih Tuhan. Mencurigai Tuhan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita mencurigai Tuhan, maka hubungan Adam dan Hawa seperti kita juga dengan sesama menjadi rusak. Saat kita curiga pada Tuhan, kita juga mudah curiga pada sesama. Jujur saja. Karena itu kalau kita tidak percaya pada Tuhan saja, saya tidak percaya apalagi pada Allah. Betul tidak? Maka Tuhan Yesus di sini di tengah-tengah, Dia mendamaikan kita dengan Tuhan dan mendamaikan kita dengan sesama. Maka setiap kita dikatakan oleh Rasul Paulus, pikulah salibmu, bawalah salibmu. Apa salib kita ini? Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama? Pikul salib. Oke? Jadi Tuhan Yesus menjadi pengantar. Lalu apa kata Tuhan Yesus janjinya? Aku akan mengirimkan roh penolong. Roh penolong, yaitu roh Bapa dan roh Putra. Maka roh Kudus adalah roh Bapa dan roh Putra. Bagaimana itu? Jangan tanya saya. Itu misteri kita. Tuhan Yesus mencatat. Setiap kita sudah dibaptis, kita menerima roh. Sekarang saya mulai lagi kelas katekesi malam ini. Tanya lagi, punya pulang dulu lagi kelas katekesi. Apa buah-buah pemandian? Apa akibat dari pemandian? Semua sudah dibaptis, udah masuk panas semua, udah. Nanti datang ke beres ini mesti masuk kaki ini. Mari kita masuk kedua, masuk kaki ini. Ya kalau jangan lewat, lalu kata ini nanti malah masuk kaki ini. Baik.
Semua sudah masuk akal. Apa dikatakan waktu sebelum kita dibaptis atau mempersiapkan anak dibaptis? Kalau kita dibaptis kita menerima apa? Apa hasil pembaptisan? Pertama, kita dihapuskan dari dosa. Karena itu kalau di sini juga hal yang sama. Kalau ada kelas RCIA, ada RCIA di sini. Right Catechumen, Initial of Adult, ada. Jangan kamu suruh dia sebelum hari pembaptisan 2 hari atau sehari. Semua anak-anak CIA, semua murid saya pergi mengaku dosa. Macam mana dia mengaku dosa? Dia belum dibaptis, kau suruh mengaku dosa. Ada di sini macam itu? Ada. Takut kau bilang tak ada. Kalau di sana ada. Ada saja guru agama bilang, oh cara baptis pergi mengaku dosa. Macam mana dia mengaku dosa? Baptis pun belum, kau sudah suruh dia masuk rumah. Pintu pun belum dibuka. Dari mana dia masuk? Dari tingkap. Jadi baptis itu pintu masuk ke dalam dipersatukan dengan gereja. Maka yang pertama adalah dihapuskan dari dosa asal. Dari dosa asal itu, dari cacat pusaka dihapuskan. Lalu kedua dipersatukan dengan gereja, menjadi anggota gereja. Sebab kita semua menjadi yang ketiga anak-anak Allah. Ada 5 buahnya, tapi 3 yang paling penting. Dihapuskan dari dosa asal, lalu kedua dipersatukan dengan menjadi anggota gereja. Dibaptis kamu jadi anggota gereja. Lalu yang ketiga, kalau kamu dibaptis kamu menjadi anak. Lalu yang keempat, mendapat karunia Roh Kudus. Sudah kita dapat waktu pembaptisan. Lalu yang kelima, sifat permandian pembaptisan tidak dapat dihapus. Lalu orang tanya begini, macam di Indonesia. Indonesia kan biasa di Indonesia. Hari ini dia menjadi Katolik, baptis. Dia puasa besok. Bulan depan dia pindah jadi Buddhis. Lalu bulan depannya lagi jadi Hindu dia. Lalu udah lama-lama bosan pulang lagi dia jadi Katolik. Dibaptis lagi kan? Kenapa dibaptis? Pembaptisan itu perkara yang tidak terhapus. Karena itu kalau orang sudah di Indonesia dibaptis di gereja Protestan yang diakui oleh gereja pembaptisannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dia tak perlu dibaptis di gereja Katolik. Karena ada gereja yang pembaptisannya. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi dalam pembaptisan kita sudah menerima Roh Kudus. Oke, Roh Kudus yang malam hari ini kita kata mau membaharui. Jadi setiap kita pasti pernah merasa bahwa ada kalanya cemana, katanya leju, orang iman leju, namun leju kan? Leju artinya letih, kering, lalu kita rasa hambar. Kita mau coba cas semula, wah ikut macam-macam kegiatan, ikut retreat ini, wah besok semangat doa, pelaku semangat. Habis itu sudah seminggu lagi hilang lagi, tapi suara kurang cas. Kalau saya bilang kurang cas, artinya connected. Kalau mau bernyanyi harus cas. Sampai mau beli kata sambutan pun cas. Anda mau begitu kita melihat kita campur main. Oh ini lah kebiasaan. Masa kau mau cas di shop beli kata sambutan. Kita selalu cas semula. Apa yang selalu kita buat adalah kita mulai mendisiplinkan. Benar. Tidak ada salahnya. Kita mulai berniat, mulai buat resolusi. Harus semangat, harus disiplin diri. Kita mulai berpanggil ke diri orang yang meletakkan semua pada diri saya. Tetapi ternyata pembaharuan, maka dikatakan pembaharuan karismatik itu bukan soal disiplin kita. Itu adalah soal kita terbuka untuk dibaharui atau tidak. Karena kita memaksa diri, maka pembaharuan yang tuliskan di sini itu lebih sebenarnya pada kuasa Roh Kudus daripada sekedar pada kuasa kita. Sebab Rasul Paulus sendiri katakan dalam suratnya kepada umat di Roma. Ingat ini, bab 8 ayat 26. Jadi kalau beberapa ayat yang saya sebut di sini kalian lebih gampang kalian ingat. Nanti itu saja putar. Jadi salah satu sudah pandai tidak kitab suci.
Dan sekarang ada ayat yang membunyikan apa dikatakan Rasul Paulus, kita baca bersama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan. Saya punya cerita menarik sederhana tentang ini. Seorang petani, dia hanya pandai baca sederhana, dia tidak pandai merangkai kata. Seperti biasa, macam kita orang Katolik kalau disuruh pimpin doa, mulai dulu ke belakang. Sorry, saya tidak tahu di Brunei bagaimana. Sama. Hebat kita Katolik, mana-mana sama. Saya di sini selalu saya ejek mereka. Sekarang gue sembahyang ada kursus, bersama dengan TTX. Di sana, saya bilang kalian sudah kursus dengan TTX. Masa doa makan saja? Doa makan. Kami ada cara makan bersama, saya lambat datang. Mereka cerita pada ngadek laut sama Alden. Cukup tidak siapa bulu sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang pemakai. Lalu siapa bulu? Itu di sini. Lalu mari kita sembahyang makan dulu. Ini kita nanya main rukun. Kita dulu. Ini sembahyang dulu. Oke, laju. Kenapa kita tidak pandai disebut dengan doa sponsor? Lihat yang kawan kita BIN, SIB. Kau suruh dia pimpin doa makan setengah jam, hilang makanan dan itu doa. Kita doa anjing. Kita tidak marah dia, tidak mengejek. Tapi kalau kita berdoa, oh Tuhan itu, panjang 30 menit itu doa. Kenapa? Karena mereka pandai berdoa, biasa berdoa. Kita suruh berdoa. Ini caranya. Kalau ini cara, doa kan kita kali. Jadi seorang petani itu dia macam kita lah, betul. Dia tidak pandai spontan. Sorry kalau saya menyindir. Para kalau depan kalian sudah pandai semua spontan. Dia selalu ada buku bacaan doa. Jadi hari itu tinggal dia punya. Jadi dia sudah mau makan, dia buka di mana mau makan siang di ladang. Aduh, buku doa saya hilang. Mana mau doa ini dia? Tak pandai mau doa. Merangkai doa. Lalu dia bilang, oh Tuhan Allah, Bapa kami saya tidak pandai merangkai kata. Saya akan sebut A sampai Z 3 kali. Engkau akan menyusun doa. Jangan ditiru. Nanti kalau besok-besok kalian doa makan lalu A B C D dulu. Kenapa nggak sembahyang deh? Apa air? Iya apa air? Apa maksud ceritanya bukan mau menyindir? Kalau lebih macam begini. Biarlah kalau Tuhan yang menyusun merangkai kata itu. Jadi dalam hal ini sama Roh Kudus. Ada kata yang tak terucapkan dalam diri kita. Ada keluhan yang tak dapat terkatakan. Tak tahu. Itu yang menjelaskan kenapa kadang-kadang kalau kita berdoa kita menangis. Tanpa kata. Kalau kita doa ini kita sendiri kok tiba-tiba air mata keluar. Sebab Roh dalam diri kita dia yang mengeluhkan semua kata-kata yang tak terkeluhkan. Kadang-kadang ada beban kita yang tak dapat kita sampaikan dengan kata. Dikatakan tiada kata terucap. Lalu berjudi sehingga tidak ada kata terucap. Kita tak dapat mau mengatakan apa tapi saya merasakan. Bagaimana saya mau menjelaskan? Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang saya rasakan. Tapi Roh Kudus dia tahu apa yang kita rasakan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dengan benar. Dan kita semua sudah menerima Roh Kudus waktu kita dibaptis. Persoalannya kita tidak membiarkan Roh itu berbicara. Kita tidak mau mendengarkan Roh itu berkata-kata dalam diri kita. Dan kita kenapa kita lebih sibuk dengan diri kita? Karena kita tidak mau kembali ke hati. Alasan seperti 2 hari sebelum ini, hati kita sudah terlalu penuh. Lalu kita tidak ada tempat lagi di hati kita untuk kita kembali. Sudah penuh. Semalam sudah dibakarkan. Mudah-mudahan udah kosong sedikit penjara itu. Ada nama-nama itu dia. Terima kasih Allah. 3 ya kami ditolak. Kemana kami yang dilepas? Jadi sekarang lebih kenal kita sudah penuh. Baik kita teruskan. Setiap kita yang dibaptis itu sudah menerima. Maka malam hari ini kita mau belajar bagaimana membiarkan Roh itu yang mengubah. Kita selalu mengatakan saya akan mengubah diri saya akan mengubah diri saya. Tidak pernah kita katakan Tuhan ajar aku, biarkan aku diubah oleh. Persoalan kita adalah begitu. Kita mau mengubah diri kita. Ada betulnya ada.
Tapi kemudian kita merasa bahwa diri kita ini menjadi sombong. Kenapa sombong? Saya katakan begini, saya sorry kalau ada yang di sini merasa dulu pun saya macam kalian juga. Macam kalian juga. Kalau teman saya selalu disibuk yang pada dia pandai cakap kenal mungkin ada pada pilih kalau ingat pilih dia bilang kata, oh bang, kau gemuk kau sekarang. Oh dia bilang, harus jogging macam saya, slim, mungkin perut dia besar juga. Bukan kau bayar orang, bukan kau jogging dia bilang. Ada orang dia bilang saya belajar, dia disuruh kawan dia, kenapa? Kau pergi gym segala macam, memang bagus, tubuh nampak. Tetapi kemudian dia merasa bahwa itu adalah dan hasil karya. Maka apa kemudian yang dibuat oleh coach selalu menasihati orang. Apa-apa saja pun dia akan nasihati orang, akan promote. Bagaimanapun cara waktu makan dia akan sampai pada topik menguruskan badan. Walaupun sudah berdepan dengan banyak makan, dia akan cerita tentang bagaimana menguruskan makan badan karena dia sudah kurus. Maka dia mulai mengajak orang bagaimana mau menjadi kurus. Saya tidak menyindir, tidak apa. Kenapa begitu? Karena dia merasa bukan karena sombong, dia merasa dia berhasil, betul tidak? Maka dia mau mengajak orang, biar kau boleh macam saya, slim sedikit. Kalau dia ajar kita, apa saja dia akan mengajarkan itu, karena merasa itu adalah pencapaiannya. Betul saya berusaha, maka saya harus promote, karena ini adalah usaha, ini adalah keberhasilan. Maka selalu saya. Waktu saya bicara dengan Pastor David Kowo, dia bilang, apabila ada tanya, nggak ada tanya mana, jadi aku ngasuh, yud aku lah, yud aku. Selalu yang ada, kemana ada visi yud? Ada yud, tak ada yud kamu. Itu yud gereja dengan yud Tuhan Yesus. Karena selalu kalau kita pendamping yud, nanti yud saya pergi sama yud saya. Saya kapan kau punya yud? Itu yud gereja. Dek Allah. Benar kan? Maka selalu kita katakan itu menjadi karya kita, pencapaian kita. Yang menjadi masalah adalah kalau yud banyak tidak datang, mulai ditangguh satu, tangguh dua. Emosi sudah kan? Marah-marah mereka. Karena kita merasa bahwa ini keberhasilan kita. Seolah-olah kalau acara yud itu gagal lagi hidup saya. Karena kita menunjukkan, meletakkan pada karya kita keberhasilan kita. Mungkin kita ada yang merasa kalau misalnya anak-anak kita calon baptis tidak banyak yang lulus interview untuk dibaptis, seolah-olah kita yang lulus kan? Karena kita merasa karyaku adalah doa. Dan doaku adalah diri. Maka kalau ini gagal, maka gagal. Jadi ini kita selalu katakan begitu karena kita dalam membaharui hidup ini mengatakan, oh saya buat peraturan bangun dalam hidup saya. Saya harus rajin ke gereja, bangun jam sekian, saya harus semua peraturan. Kita berusaha mendisiplinkan diri, tapi lama-lama akan menjadi kering. Kenapa? Karena tidak ada roh. Yang ada di dalamnya hanyalah amas. Begitu dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Korintus, kita baca bersama. Ia juga yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, yang tidak terikat pada huruf, tapi terikat pada roh. Sebab huruf mematikan, tapi roh menghidupkan. Rasul Paulus tidak menginginkan umatnya terlalu terikat dengan peraturan. Hukum itu perlu, tetapi hukum untuk melayani manusia, bukan manusia melayani. Maka setiap kali peraturan yang tidak kita mengerti alasannya dan kita tidak mau tahu alasannya, itu akan menjadi sesuatu yang merupakan beban kita. Tidak usah jauh-jauh, kita boleh tanya diri kita. Tapi masing-masing mungkin pernah lihat traffic light. Pernah lihat traffic light. Berapa orang yang amat dengan senang bertemu dengan traffic light? Ada yang bahagia bertemu dengan traffic light di jalan. Ada. Kalau
Kalau Jen bagus ada traffic light, bagus. Masih ada yang mengerti untuk apa traffic light. Tapi rata-rata pasti kita di sini, apalagi kalau sudah terlambat mau pergi. Kalian, siapa mau traffic light itu? Ya, hari dia lewat ada traffic light. Waktu hari itu dia udah terburu-buru, merah lagi. Siapa yang ada traffic light? Beli mak, apa ada traffic light itu? Traffic light yang salah, dia yang terlambat. Itu tidak. Kenapa? Karena kita merasa itu hanya menghalang-halangi kita. Kita tidak ingat, tidak mau tahu bahwa sebenarnya ada tugas traffic light. Pertama bukan hanya melancarkan jalan raya, tetapi bukan hanya melancarkan traffic, bukan hanya mengatur traffic, tapi mengatur bagaimana kita menghargai hidup orang lain. So, kalau kita mengikuti itu, kita bukan hanya menjaga diri kita, tapi menjaga nyawa orang lain. Maka kalau kita tahu, tapi nanti jangan bilang besok mulai berlalu. Bingung pula orang melihat kau sejak kenapa orang driver sana lalu bukan thank you traffic light, jangan itu terlalu berlebih-lebih ya itu kan. Tapi maksud saya itu aturan, imposing the law of the rule of the law is how to protect our relationship, to protect humanity. Bukan manusia yang memprotek law. Betul? Jadi itu kenapa dia katakan di sini huruf di sini nomos, dia pakai nomos dalam artian the law. Huruf itu mematikan, kenapa? Karena orangnya impose huruf demi huruf. Saya tanya dengan kita, ada benarnya? Kadang-kadang kalau ditanya dengan kita, kenapa kita harus pergi ke gereja hari Minggu? Nah, saya tanya jawab dalam hatimu. Apakah benar jawaban saya seperti itu? Kadang-kadang ada perasaan kita takut dosa kalau tidak pergi. Sebab 5 perintah gereja. Pergi ke gereja setiap hari Minggu. Perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari itu. Kalau saya tidak pergi ke gereja, tidak menguduskan hari Tuhan, karena hari Minggu adalah hari wajib, obligasi. Tidak pergi dosa besar. Maka kalau hanya dipakai kita dosa, maka susah juga. Kalau kita kemudian pergi hanya karena dosa, maka kita tidak menjalankannya karena kita merasa perlu bersyukur pada Tuhan. Alasannya sebenarnya adalah kenapa kita pergi merayakan Ekaristi? Karena ini kesempatan saya mengucap terima kasih. Eukaristia artinya Thanksgiving. Tapi kadang-kadang kita terlalu merasa bahwa itu dosa-dosa. Tidak boleh dari minggu dosa. Seperti seorang pastor ada Romo, dia selalu mau memilih, dia mau mengatakan tentang hari Minggu itu hari wajib, obligation. Kita tidak datang, kita berdosa. Jadi waktu doa pembukaan pun dia sudah berdosa. Karena membuat umat tertawa dan dia pun merasa menyesal juga. Kenapa habis kemuliaan kalau harus dia katakan marilah berdoa, gitu. Tapi dia sudah ingat korbannya nanti, pemilihnya sudah jadi kepala. Marilah berdosa, dia bilang, tahu. Sampai sebulan tuh viral di Jakarta. Romo berdoa, marilah berdosa, marilah berdoa. Doa dan dosa itu hanya es, di tengah-tengah es. Dan itu yang membuat kita kacau. Maka kita datang hari Minggu mengatakannya bukan karena huruf, tetapi karena roh dalam diri kita. Baik, kita terus. Saya tulis di sini pakai istilah orang Malaysia, senaresema. Namanya senaresema. Logbook kan. Kalau kamu ada kerja di office yang bagian store atau apa, atau di airport sana yang bagian semua pakai checklist, logbook, macam pilot. Pilot dia tulis. Pilot bilang oke, ATR oke, P1 oke, itu segala macam istilah mereka oke, semua ada kan? Cek semua. Maka kita buat senaresema. Karena kita coba takut dihukum. Yang ini oke sih. Wah ini tidak ini. Kita hukum kita dosa. Maka kita yang disebut kemudian orang yang terutama disebut orang yang menjadi scrupulous. Apa itu scrupulous?
orang yang takut salah. Takut salah. Scrupulous itu takut salah, maka buat sesuatu yang amat scrupulous. Kadang-kadang karena kita terlalu impose macam itu, maka kita dihantui oleh ketakutan kita salah, kita menjadi scrupulous. Scrupulous artinya takut untuk salah. Takut untuk salah. Maka dalam hal ini pun kita takut untuk salah. Roh menawarkan kita untuk bebas dari perasaan terbebani. Karena roh mengajarkan kita untuk embrace, untuk mencintai. Baik, ini refleksi pertama. Kita mau bertanya, apakah hidup rohani saya, kehadiran saya ke gereja lebih terasa seperti lombok, senarai semak? Senarai semak. Saya kadang-kadang tidak terlalu mau menekankan pada orang, mungkin karena orang merasa itu penting. Kalau mau penyala, pengakuan dosa, ada saja orang yang berapa kali orang datang dengan saya, padahal saya sudah berdosa. Saya tidak datang hari Minggu, tanggal 6 bulan 7 yang lalu, lalu kemudian tanggal 14, lalu yang berapa? Gimana deh, tidak tahu tanggal-tanggalnya semua macam itu. Satu hal pernah dia rasa itu penting, betul. Tetapi kemudian lihat di situ sebelum berdosa. Dia ingat tanggalnya karena penting, oh tanggal itu dosa, maka tanggal itu menjadi penting. Ada benar, ada baiknya dia ingat tanggal itu karena memang dia merasa terbebani. Tetapi di sebalik itu ada sesuatu. Karena dia lebih mengutamakan, wah ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi. Macam kalau kita buat list of tasks, kan? Kita punya plan, yang ini tidak jadi, ini tidak jadi. Banyak yang tidak jadi, banyak yang tidak jadi. Plan kita. Jadi itu kita rasa macam senarai semak. Apakah begitu kita rasa dalam hidup kita? Maka kita hanya pergi ikut kegiatan itu karena kita rasa di baliknya tak suka dalamnya saya pergi, tapi saya harus pergi karena takut dosa. Baik, bagaimana rasanya jika saya berhenti mematuhi dan mulai membiarkan roh memimpin? Jadi bukan karena semangat semak, tapi lebih kepada karena roh menggerakkan saya. Pasti suasana hatinya akan berbeda. Baik, yang berikut, Roh Kudus membuat kita ciptaan baru, bukan dari luar tapi dari dalam. Bukan dari luar tapi dari dalam. Oke? Jadi pembaruan sejati bukan tentang memperbaiki tingkah laku saja. Ia mulai dengan perubahan hati yang mendalam. Sebab perubahan tingkah laku itu boleh diajar, boleh dilatih. Benar tidak? Kita pun hari-hari kita buat. Nama tadi aneh apa? Tapi muka kita kan kita latih itu. Itu luaran dengan dalaman yang tidak sejalan. Kita buat. Saya pun. Kutuk lagi tadi. Nyampe aneh. Tapi raut muka kita latih sedemikian. Betul tidak? Kadang tidak perlu berlatih. Kenapa kita membedakan antara tingkah laku luaran dengan perubahan hati? Tidak sama. Jadi mau katakan kita manusia boleh membuat itu. Maka apa yang kita dikatakan di sini adalah kerja Roh Kudus sebenarnya mengubah pertama dari dalam. Akan ada perbedaan. Bukan orang yang perlu merasa, kita yang perlu merasa. Saat kita berpura-pura seperti kami di sini selalu katakan kalau ambil gambar pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia, saat itu kita terbebani, betul tidak? Walaupun hati kita tidak bahagia, kita pura-pura bahagia. Walaupun hati kita tak gembira bertemu orang, kita pura-pura gembira. Karena tingkah laku kita ini kita olah. Bagaimana kita bersikap? Diplomat. Macam diplomat yang bertemu antar kepala negara. Tapi dalam hati besok saya datang. Itu diplomasi. Muka kita mah diplomasi. Tapi dalam hati besok saya bom. Ini luar. Maka luaran kita olah, maka kita lupa mengolah dalam. Roh Kudus lebih pada mengolah dari dalam baru keluar. Saya punya kawan dia selalu ingin punya kumis, belum lagi campur, tak pernah berhasil. Waktu kami di minus seminar lalu, kawan-kawan yang lain bilang,
itu pakai buah keras, tahu buah keras kebiri. Kalau kamu bakar kan ada minyak, pasang sini. Dengan arang-arangnya itu sekali waktu dibakar. Dia coba tuh sebulan. Kenapa? Ada pasang buah kebiri untuk rambut. Lalu sebulan parah juga tumbuh. Dia bilang bohong dan tidak ada tumbuh. Dia bilang. Lalu kawan saya yang lain bilang, oh bohong kau, kena bohong kau di buah kebiri. Tidak, buah keras itu tidak ada guna itu. Orang-orang tua saja bilang menghitamkan rambut. Tidak, apa yang bagus? Teh ayam. Lalu kalau gimana? Kau tak percaya? Teh ayam itu, apalagi yang baru keluar masih hangat. Ya, lalu dia bilang dia percaya. Betul ya? Kan di kami seminari ada kami pelihara ayam. Nanti saya pergi sana, betul. Kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil dari luar, kau masukkan dari dalam. Hanya pada saat itulah dia sadar dia sedang dipercaya. Dia bilang. Jadi begitu juga. Roh Kudus membaharui kita dari dalam. Saya tidak mengatakan seperti tak yang menumbuhkan kumis. Jadi dia tidak terutama mengolah dari luar, dia mau dari dalam. Seperti kita makan obat, mengobati dari dalam. Nah, kenapa kita luka makan obat juga antibiotik? Dari dalam dia menolong, tidak hanya dioles di luar kan? Kita ada juga obat yang dimakan. Jangan bilang dokter ini macam teh ayam ya dokter. Jangan. Mengobati dari dalam. Kita teruskan apa surat Rasul Paulus kepada Titus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena sering kita menghitung-hitung dan mengira amal kita. Maka pada saat itu kita akan menjadi kecil. Karena kita merasa kita lebih baik, seperti saya ceritakan kemarin. Orang datang dengan saya pada itu orang yang pada baptis bulan lepas. Kenapa? Mati dia. Umur berapa? 78, 75. Dia baru Katolik umur 75 atau 75. Orang dibaptis sampai sebulan meninggal. Kalau aku tanya pada dia itu masuk surga tidak ya? Kenapa? Waktu dia muda pada gangster. Itu tak bosan pada tua dia, ketua dia, jadi Katolik dia baptis, mati, masuk surga. Saya tak tahu, saya bukan Tuhan, saya bilang. Tapi kan kita katakan pembaptisan itulah hapus dosa dia semua, kan? Semua kena hapus kan? Kalau macam itu, nama betul loh. Bagus saya geser dulu, nanti saya baru saya nanti baptis. Kau boleh silakan. Kau jadi geser malam ini, besok pagi kau mati. Kita kemudian menghitung-hitung saya mati-mati seperti itu, seperti anak sulung dan anak bungsu perumpamaan Tuhan Yesus, the prodigal son, dari Injil Lukas bab 15. Anak sulung katakan, bertahun-tahun saya membela rumah, saya pergi ke ladang pergi, bekerja, saya macam apa untuk satu anak kambing pun kau tak berikan pada saya untuk berpesta dengan kawan-kawan saya. Ini yang musuh ini datang menghabiskan peluang kamu dengan pelacur-pelacur. Sekarang dia bilang kau pestakan. Kita tak dapat menerima. Kita mau sama rasa, sama rasa. Saya rajin ke gereja yang sana, kita lihat gereja juga sama saja dia lepak-lepak. Sekali sudah tua, sama-sama tua, dia dibaptis, dia mati. Masa dia masuk surga duluan? Berarti karena kita memakai ukuran kita. Jadi kalau kita hanya bersandar pada usaha kita, pencapaian kita, maka kita akan menilai berat semua pencapaian. Sebab ini karena keberhasilan. Kita melupakan Roh lah yang mengubah kita. Kita tidak mau membiarkan Roh Kudus. Maka semua kita buat take for granted. Takut dihargai. Usaha. Saya sudah berusaha untuk disiplin saya. Saya pasang alarm 5 dan saya boleh datang ke Cikau pagi hari Minggu. Jadi kita mengatakan itu bukan karena kita suka, bukan karena kita cinta, bukan kita mau mengikuti Roh yang mengajak kita, membawa kita masuk ke gereja, karena kita memaksa diri untuk pergi
Baik, kita teruskan. Kita tidak boleh hanya berusaha dikatakan. Sama seperti pokok tidak boleh memaksa dirinya berbunga. Pembaharuan adalah kerja roh. Orang katakan begini, ada masalahnya selalu macam begini. Kenapa? Problem juga. Saya waktu di Jakarta saya tanya-tanya, ada pupuk buah yang macam di Instagram tuh. Kamu pernah lihat pupuk buah yang di Instagram? Baca buah, pernah lihat? Wah, kan kalau promosinya ya Pak, dia baru tabur baca tiba-tiba sudah tumbuh, sudah ada buah. Ya namanya Instagram kan. Taklah dia mungkin prosesnya hari ke hari begitu. Siapa mau diatur berbulan-bulan kan? Jadi dia buat ada itu. Jadi orang bilang seolah-olah karena ditabur baca dia berbuah. Maka lupa pokoknya. Baca itu ditabur pada pokok buah menghasilkan buah. Bukan baca itu yang menghasilkan buah. Betul tidak? Apa yang berbuah? Pokok. Bukan baca. Lalu kemudian apa? Ya gara-gara ini yang menghasilkan buah. Oke, kalau tak salah kalau tabur di lantai dia jadi buah anggur. Kalau harus tabur dari mana? Tabur di pokok. Jadi karena kita lupa, maka pembaruan seolah-olah karena usaha saya. Tidak. Roh yang dalam diri kita itu seperti pokok yang menghasilkan bunga dan buah. Seperti pokok. Maka usaha itu diterapkan pada pokok yang adalah roh dalam diri kita. Bukan kemudian kita mengatakan gara-gara baca itulah maka ada buah apel. Gara-gara pohon apel baru ada buah apel. Betul itu. Bukan baca itu yang menghasilkan buah apel. Bukan. Pokok itu yang menghasilkan buah apel. Jadi kita lupa bahwa seolah-olah baca itu yang membuat buah apel itu ada. Baca itu hanya usaha tambahan yang membuat apel itu berbuah apel. Oke, baik kita teruskan. Roh Kudus menghasilkan buah yang tidak boleh kita paksa. Jadi seperti orang yang berusaha menghasilkan buah dari pohon itu, mulai memberi baca, mengairi, itu usaha. Jangan kau paksa dia. Di sini ada orang Cina kan? Orang Cina ada. Lu jangan marah kalau sesuatu. Tetangga saya orang Cina di sini. Setiap hari dia ambil marah, pokok durian dia jadi apa kerja orang Cina? Lu dapat tanpa baju, pakai celana pendek. Kalau saya tanya kenapa dia potong-potong tuh? Dia tetap, karena potong sekali. Masih cuma potong dia. Tidak, dia mengancam. Dia bilang gitu. Kau berbuah, kau tak berbunga, saya cepat. Benar ya? Orang Cina punya kebiasaan gitu kan? Bukan orang Cina lah yang tak kira dia. Besok pagi dia tetap lagi. Jadi, mengancam pada lagi. Sebab percaya bahwa pohon itu pun punya jiwa. Jadi kalau diajak, tak berbuah. Jadi, saya mau katakan perkara rohani yang tidak boleh kita capai hanya seperti menetap pohon durian itu, mengancam dia untuk berbuah. Jadi buah itu dihasilkan Roh Kudus, bukan semata pencapaian kita. Rasul Paulus katakan pada umat di Galatia bab 5, buah-buah roh. Ini selalu kita ingat sebagai orang-orang karismatik, orang-orang primitif, persekutuan doa tidak boleh lupa. Galatia 5:22. Buah roh ialah, kita baca bersama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata buah dikatakan buah-buah roh. Buah itu bukan pencapaian, bukan hasil kerja kita. Disebut buah-buah roh, bukan buah-buah kerja kita. Ingat sekali lagi. Saya ulang sekali lagi apa dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Galatia, buah roh, bukan buah kerja kita. Mengerti? Jadi kata buah di sini bukan pencapaian. Buah tumbuh secara semula jadi kalau pokoknya sehat dan berakar. Jadi kita akan berbuah kalau pokok rohani kita sehat dan berakar. Bagaimana caranya sehat dan berakar? Kita tidak boleh memaksa diri untuk jadi lebih baik atau berpura-pura lebih baik. Tapi karena kita berakar dalam roh, kita tidak boleh tidak akan menjadi
Itu yang membedakan. Ada orang yang pura-pura bahagia, pura-pura rajin ke gereja, atau orang yang kemudian karena kita berangkat dalam roh, kita tidak boleh tidak. Saya harus pergi memuji Tuhan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah saya bila saya tidak memberitakan Injil pada umat di Filipi. Kenapa? Karena seperti kita makan, minum, demikian dia rasa. Maka menjadi kita bedakan antara keperluan, saya tidak mau sebut kebutuhan, ketawanya. Jadi saya sebut keperluan. Ada keperluan asas, ada kan saya orang Indonesia, jangan lupa. Walaupun saya cakap iban ini bukan berarti saya orang Indonesia. Kadang-kadang termaksud oh galak, mau milih lagi. Nyata kita mengerti. Nemu kita nama kebutuhan kita. Nama apa itu? Kita nama tadi perlu kita. Nama tadi butuh. Pemilih nama apa? Aku nama apa ya? Kadang termaksud. Jadi keperluan asas. Jangan ingat di kata itu. Dan kita boleh lanjut konsentrasi. Keperluan asas, keperluan sekunder, keperluan tersier. Keperluan asas itu breathing, minum air, makan. Yang kita sebut dengan keperluan biologi. Sekunder, ya, tambahan, baju, tempat tinggal. Keperluan tersier itu luxury. Kau tak akan mati kalau kau tidak naik Ferrari. Betul tidak? Kalau kau tidak naik Ferrari, kau tidak akan mati. Benar? Tapi kalau kau tidak makan, mati kau. Kalau kau tidak minum, dimakan cacing kau. Benar tidak? Jadi itu disebut Santo Paulus membuat dia berkhotbah mewartakan Injil itu menjadi keperluan premier. Kalau saya tidak mewartakan sabda Tuhan, mati. Jadi seperti kalau saya tidak makan, mati. Jadi dia bukan sekunder. Kita bertanya pada diri, kita ini sebenarnya menjadi Katolik premier atau sekunder? Hanya baju kita saja? Atau sungguh-sungguh seperti kita makan dan minum? Atau bernapas? Bagi Santo Paulus seperti bernapas. Kalau sempat saya menahan nafas 10 menit saja, mati. Kalau kamu menahan saya untuk mewartakan Injil, mati saya. Dibilang gitu. Kalau tahan saya untuk pergi ke gereja, mati saya. Biarkan saya pergi ke gereja. Jadi apakah kehidupan iman kita sesuatu yang premier atau sekunder? Hanya baju saja sekunder? Atau memang bagian dari kita? Itu yang kita mau tanya. Adakah saya berjuang menghasilkan poin ini melalui usaha saya atau membiarkan saya berakar dalam Tuhan? Jadi dalam diri saya mendorong saya tergerak, saya tidak boleh tidak, saya harus memuji Tuhan, harus berdoa, harus sembahyang. Oke, kita teruskan. Ada kalanya kita merasa terlalu lemah untuk berubah, terlalu letih untuk berjalan dalam iman. Roh Kudus menawarkan kekuatan. Nanti kita doa bersama. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kita semua sudah menerima Roh Kudus. Masa kita dibasuh parah, dibaptis. Para murid sendiri menerima Roh Kudus. Mereka adalah kumpulan yang ketakutan, bersembunyi. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dengan Roh Kudus, apa yang menjadi? Terimalah Roh Kudus, maka mereka menjadi berani, bahkan menjadi berani mati demi nama Tuhan Yesus. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam pembaptisan? Masih sembunyi, masih takut? Atau masih malas? Sebenarnya takut ya. Kita lebih pada malas. Membiarkan kemalasan itu melingkupi kita. Oke, kita teruskan. Roh Kudus membaharui kita dari hari ke hari. Maka kita lihat di sini, benar proses itu bukan proses sekali jadi.
Itu proses yang berterusan. Seperti saya katakan 2 hari kemarin, itu benar proses pengampunan pun begitu. Bukan proses sekalinya. Tetapi yang pertama kita harus adalah punya keputusan. Saya mau mengampuni atau tidak. Maka di sini juga saya mau membiarkan Roh untuk menggerakkan saya atau tidak. Dalam surat kepada umat di Korintus, Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tahu hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari demi hari. Siapa di sini yang suka maraton? Bukan hiking, maraton. Yang maraton 46 km, 10 km, 10 k, 25 k, 46. Siapa yang pernah ikut maraton? Ada ikut maraton. Kalau lihat orang yang pernah maraton, yang biasa maraton, pertama rasa letih, betul tidak? Lari, saat kamu mau berhenti, dikatakan saat itu paksa lari, betul tidak? Karena kemudian ada yang disebut dengan endurance. Apa itu endurance? Seolah tenaga kedua yang muncul. Karena saat kamu, paksa, lalu habis itu, kok rasa segar? Benar? Ada pengalaman, habis 5 kilo, habis itu kamu akan merasa macam dibaharui, dicas lagi. Karena ada tenaga yang disebut tenaga endurance. Tubuh kita sebenarnya sudah letih, tetapi ada tenaga yang mendorong kita untuk terus maju, yang mengarahkan tubuh. Karena itu benar, kekuatan mind, pikiran. Kamu boleh lihat di internet, itu ada yang di YouTube berhasil, hanya sedikit dia rasa begitu. Orang dibelah dia punya perut tanpa anestesi, hanya dengan kekuatan pikiran. Dia meditasi kan, no pain. Dari mulai katakan, perut saya tidak ada rasa, keren. Memang dibelah tidak ada rasa, hanya sedikit dia konsentrasi dia. Jadi kekuatan pikiran. Demikian kamu boleh bukti orang yang selalu latihan, maka pikiran yang memerintahkan. Karena itu kalau minum Red Bull itu chemical. Dia tidak akan memberi energi apa-apa. Dia hanya memerintahkan otakmu untuk mengatakan pura-pura bahagia. Benar. Kalau kamu minum Red Bull, kamu seperti saya pernah alami. Saya pernah driving dari Pontianak sampai ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. 680 km dalam 9 jam 40 menit saya drive. Tidak ada istirahat. Saya sendiri drive 9 jam. Tidak diharuskan, tidak dianjurkan. 6 jam harus rest kan, drive. Tapi saya drive dengan kawan-kawan, saya minum Red Bull. Wow. Sampai di sana 2 hari. Karena waktu kita minum itu seolah-olah kita segar, betul tidak? Selesai itu otak kita normal kembali, baru karena otak kita chemical. Apa zat di dalamnya? Gula. Gula yang memberi kita energi. Supaya kita teruskan. Jadi demikian juga roh. Tubuh kita mungkin rasa letih, tetapi jiwa kita yang menguasai. Karena tubuh mudah letih, kita capek. Nih dari pagi ya di gereja. Tapi saat jiwa kita mendorong, maka tubuh kita akan ikut. Betul. Kalau kita hanya melatih tubuh kita tanpa jiwa kita, itu artinya mulai memaksa. Saya katakan seperti kemarin itu, bezakan dulu. Tanya satu pada kita, kalau ada undangan dinner, berapa jam kita mempersiapkan diri sebelum pergi ke acara orang kawin, dinner perkawinan, berapa jam? Berapa jam? Setengah hari dari pagi. Bola berarti lah. Kenapa? Karena kita tak sabar ya. Aku lebih. Jadi kita tanya hal yang sama saat kita pergi gereja, berapa menit kita mempersiapkan diri?
Saya tidak tanya berapa jam, berapa menit kita mempersiapkan. Nah, kita bertanya diri sendiri. Artinya apa? Kadang saat kita letih pun, baru pulang kita sempat lagi kita nanti kena acara ini penting. Karena kita suka pergi ke sana, maka kita mempersiapkan. Meskipun tubuh kita letih, kita tetap nyantak. Betul? Saat mau pergi ke gereja, minggu depan lelah amat gue. Jadi mari kita lihat sekarang disebut dengan skala priority. Apakah itu penting sekali? Apakah itu menggerakkan jiwa? Maka saat jiwa kita digerakkan, meskipun tubuh kita letih, kita tetap. Betul? Kita terus. Baik. Jadi kita teruskan penutup. Maka mari pada malam hari ini juga kita akan membuka ruang untuk bekerja. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadi saya katakan ulang di sini, pembaharuan dari Roh Kudus bukan sesuatu yang boleh kita paksa. Unsur utama adalah kita membuka hati kita, membuka diri kita, alert. Baik, saya mau melatih kita untuk alert. Coba duduk berdekatan sedikit, berdekatan ke sebelah. Yang sendiri cari kawan, pindah ke belakang. Kita duduk saja. Oke, baik. Duduk saja dekat dengan kawan di sebelah. Jadi yang sebelah duduk kemudian. Oke, baik. Kita mau alert sebentar. Alert. Alright, sudah. Oke. Tangan kiri kamu buat begini. Tangan kiri. Tangan kiri. Nah, kalian berdua dari sini. Kalian berdua di depan sini. Mau jambak-jambakan atau mau berdua saja. Semangat kita. Atitopnya, oke? Kiri. Oke, tangan kiri. Semua orang tangan kiri buat gini. Oke. Tangan kanan kamu buat begini. Di atas, jangan di tangan kamu sendiri. Di atas tangan. Oke. Udah? Oke ya? Oke ya? Benar? Oke. Awal. Udah? Kamu buka tangan. Kamu buka. Itu kamu letak kamu tangan dari tangan kanan buat begini semua. Tangan kiri, tangan kanan kamu buat begini. Kamu deh. Jadi connected sudah kan? Connected. Macam Nokia. Oke. Jadi sekarang lihat, kalau saya sebut kata tangkap, maka yang tangan ini kamu harus tangkap itu. Tapi kamu ini jangan juga kamu biarkan ini ditangkap. Ya. Maka simultan dia. Waktu saya katakan kata tangkap, ini kumpul masker. Berarti ada bingung orang. Anak kalau tangkap. Nah, kalilah tangkap dari dia. Baik, saya pernah cerita. Jadi di Kalimantan sana. Orang baru cerita. Pasang dari di Kalimantan sana. Jadi ada kebiasaan orang untuk tangkap babi. Kalau ada tertangkap, kamu tangkap jari yang ada di tangan kamu. Tapi jari kamu pun kamu tarik, jangan ditangkap. Ngerti? Oke? Jadi saya ulang. Seperti tadi cerita saya di Kalimantan sana, ada kebiasaan orang bagaimana cara untuk tangkap. Ada yang tertangkap, baru pun tertangkap. Anak. Oke, lepas. Kita udah caranya. Udah. Sekarang kita ganti. Kata tangkap kita ganti dengan Roh Kudus. Jadi setiap kali ada kata roh, kamu harus ada roh. Oke. Buat lagi, sebentar. Nanti siapa yang kena tangkap saya bawa ke depan. Saya akan berikan hukuman padamu sampai kamu malu untuk melihat kamu. Oke, baik. Kita teruskan. Semangat, jauh-jauh.
Yang ini tak ada kesalahan dari ditangkap. Disebut sudah. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai sakramen pembaptisan roh. Baru sakramen. Ulang lagi, orang kesal deh. Baik, kita teruskan. Orang Katolik kita mempunyai sakramen pembaptisan. Dalam pembaptisan kita menerima buah-buah pembaptisan. Yang pertama, buah pembaptisan. Baik, buah pembaptisan yang pertama adalah bahwa kita ini dihapuskan dari dosa. Baik, lagi. Yang kedua buah dari pembaptisan adalah bahwa kita ini dipersatukan menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kita menjadi anggota gereja. Karena kita ini semua dipersatukan dan telah menerima Roh. Oke, jadi kalau begitu baru kita kenal. Hanya dengan cara begini baru kita dengar. Tapi bagus. Jadi kita semua sudah menerima Roh Kudus, jangan anggap lagi. Dan Roh Kudus itu malam hari ini kita akan biarkan untuk berbicara dalam diri. Baik, saudara-saudara terkasih. Jadi malam ini kita akan ada kurang lebih 20 menit saat hening, saat teduh. Kita tidak sebut adorasi sebenarnya, kita sebut saat teduh, di mana kita mau bernyanyi kata Roh Kudus, minta Roh Kudus mengubah kita. Dan sekali lagi doa kita selalu mengatakan berakar pada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara. Malam hari ini kita pun berdoa, pengantara kita ialah salib. Dialah salib. Dalam hidup kita banyak salib yang kita bawa, kita pikul. Kita mau angkat salib kita. Salib hidup kita mempersatukannya dengan salib Tuhan. Salib hidup kita. Sebab saya mau cerita. Ada satu keluarga suami istri pergi ke Italia. Dan sampai di sana mereka bertemu dengan ada kegiatan acara rohani yang disebut dengan pemberkatan salib. Kalau di Napoli itu ada. Jadi uskup dengan para padri, dengan kardinal kalau ikut mereka berjalan. Jadi diiringi oleh Monsignor Altasopro, mereka bawa air, lalu di tepi jalan orang berdiri dengan salib. Lalu ketika pemimpin acara mengatakan alza la croce artinya angkatlah salibmu, maka mereka mengangkat salib, lalu direcipi dengan air. Lalu alza la croce, lalu pasangan ini dia datang dari Indonesia kan, kalau dia tidak tahu acara itu, guide pun tour guide tidak katakan, mereka hanya melihat. Waduh, bagus juga kalau kita bawa salib. Kenapa juga tidak beritahu kita sediakan salib untuk ikut acara seremoni ini? Kalau mereka ikut kemana rombongan di tengah jalan, mereka ikut. Sekitar salah kurci, dia bingung mana salib tidak ada berangkat. Orang angkat salib. Sampai di ujung sana waktu serat yang membuat acara di jalan itu katakan salah kurci, kemana angkat salib mereka di tepi jalan, dia ambil istri dia jangan. Lalu cukup kenal berkali. Mereka mengangkat saya. Kawan-kawan dia, kenapa kau angkat dia? Inilah salib saya selama hidup ini. Baik, jangan angkat istri kamu, karena itu salib hidup kamu. Yang kita mau maksudkan adalah salib kita sendiri. Ngerti? Jadi pikulah salibmu, kata Santo Paulus. Kita mau mempersatukan dengan salib Kristus. Jangan boleh katakan lagi, betul kata Pader, kamu salib saya. Itu hanya joking saja, Pak, dan kamu jangan mengerti. Baik, saudara-saudari, kita akan mempersatukan salib kita dengan salib Tuhan dan adalah pengantara kita. Jadi kita beri waktu sekitar 3 menit kalau ada yang mau untuk Anda mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan hati kita malam hari ini, memberikan waktu diri kita dalam